Ini adalah video terakhir series jalan-jalan di Taipei, Taiwan. Dan di video kali ini aku mau ajak kalian buat jalan-jalan di Taipei 101 dan beberapa tempat seperti Rauhe Night Market. Kalau kalian suka perjalanan keliling dunia, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan selamat menonton episode terakhir di Taiwan. Selamat pagi, jadi sekarang kita di episode baru lagi di Taipei dan kita pengen jalan-jalan hari ini. Sebenarnya hari ini nyantai lagi, pengennya tuh ke Chiang Kai-shek, terus nanti ke area Taipei 101. Tapi pagi ini kita di area Ximen, kita baru keluar dan pengen sarapan dulu, jalan-jalan di sekitaran area sini. Ada satu tempat sarapan, kayak makan mie sama kayak makanan lokal di situ. Let's go, kita jalan-jalan, makan dulu sarapan pagi. Ini aku sama adikku, terus keluargaku juga masih depan sana. Kita makan rame-rame sarapan pagi. Hari kita jalan di kawasan modern nanti ya. Kita bakal lihat landmarknya Taipei. Tapi sini pagi-pagi, ini di high season, sarapan dulu di pinggiran. Sebenarnya agak susah cari makanan halal kalau kalian nyari opsi halal di sini. Oke, jadi kita sekarang makan. Ini menunya tuh sebenarnya bahasa Chinese gitu, cuman dia ada kayak menu bahasa Inggris, bahkan ada menu Korea juga di sana. Ini namanya Foods Noodle. Ya, Foods Noodle di area Ximen, dekat Ximen ini. Jadi ini tadi lihat menunya, ya kebanyakan kayak wonton pangsit kayak gitu. Jadi kukira tuh kayak mie-nya tuh ada daging cincang gitu, tapi ternyata dikasih polos, dikasih daging doang, terus pakai chili oil gitu. Gini guys, jadi kayak makannya polosan, cuma nanti kayak ada supnya ya, makannya pakai sup. Cuman ini kayaknya dia pakai lard atau minyak pork gitu. Kita cobain dikit ya. Makan mie. Mie gurih sih, cuma nanti toppingnya aja kurang. Karena pakai toppingnya. Dan kita kasih chili oil. Dia tuh ada chili oil kayak gini. Enggak sih, bubuk cabai sih sebenarnya. Nah ini tuh dia kayak, nih, ini kuahnya kayak ada poached egg, terus dikasih bakso sama pangsit juga. Ini kayak porsi 30 ribuan gitu. Mari makan. Guys, jadi tadi kan habis makan, terus aku pengen kasih tau kalian kalau sebenarnya kan di sini tuh ada transportasi online pakai Uber. Nah, ternyata kemarin setelah aku cek lagi kayak naik taksi lokal, ternyata harganya lebih murah. Beneran lebih murah harganya. Aku udah coba 2 kali, 3 kali itu harganya lebih murah. Contohnya tadi aku cek di Uber dari tempat makan Ximen ke area Chiang Kai-shek ini, itu 110 Taiwan dollar kalau pakai Uber. Kalau misalnya konvensional, taksi biasa warna kuning, kalian stop pinggir jalan aja, itu cuma 90 tadi. Jadi hemat 20 ribuan. Lumayan banget sih. Jadi kalian kalau mau kemana-mana ya kayak stop taksi aja sih, atau pakai metro udah oke banget. Nah, kalau kalian pernah nonton vlog aku yang Taipei bareng teman aku, waktu itu kita udah pernah kesini dan jelasin sejarahnya ke kalian. Jadi kalau kalian pengen nonton lengkapnya, tinggal cari video aku yang Taipei di playlist Taiwan itu ada. Kayaknya lumayan banyak deh videonya. Dan sekarang kita jadi guide buat keluarga, mereka belum pernah kesini. Jadi kayak foto-foto dulu. Nah, spot foto yang paling oke tuh menurutku tuh di ini, karena gate-nya tuh bagus banget, sama ngadep ke lapangannya tuh di sebelah sana. Nah, ini luas banget lapangannya. Chiang Kai-shek Memorial. Jadi turis-turis ya datangnya salah satunya ke tempat ini. Dan mungkin aku kan baru posting-posting tentang negara Samoa.
bendera Taiwan ini mirip banget sama bendera Samoa. Cuman kayak kalau bendera Taiwan ini matahari, tapi kalau bendera Samoa tuh kayak bintang-bintang gitu. Sekarang kita udah pindah di area Taipei 101, atau mereka sebutnya Iling-I 101 bahasa Mandarin ya. Dan ini, kalian lihat, di atasku ini udah, nih, kelihatan nggak sih? Ketutupan, nih, itu Taipei 101. Cuman nanti kita masih seharian full di sini. Jadi kita ngopi dulu. Dan biasanya tempat-tempat jalan, mall, dan toko kopi itu bukanya tuh jam 11-an di sini, aku lihat di peta. Jadi masih banyak waktu buat jalan-jalan di sekitaran area sini. Nah, di kawasan itu banyak mall, jadi kayak mall-mallnya. Di sana mall, di sini mall, depan situ juga mall juga. Pokoknya mall semua. Jadi kawasan mewah, kawasan luxury-nya di sini. Jadi Dreams Coffee ini tuh banyak cabangnya di beberapa tempat, kayak coffee chain yang ada di Taiwan di sini. Jadi kalian boleh cobain kalau kalian suka kopi. Jadi sekarang kita minum di Dreamers Coffee. Sebenarnya ada cabang di dekat sini. Ini tuh di sini yang daerah yang lumayan ramainya. Tapi aku pesan ini. Tadi tuh dia ada triple shot. Jadi triple shot itu kayak 3 shot. Aku minta 1 aja karena lagi detox kafein sebenarnya. Dan ini harganya tadi 150.000. Jadi ada wifi kenceng banget ini. Udah ngopi belum? Jadi ini aja satu udah kerasa kopinya. Jadi kalau misalnya kayak lagi detox kopi, jadi nggak terlalu butuh banyak kafein. Nah, jadi ini tadi ada pesan juga cheesecake. Ya kalau traveling bareng keluarga ya video makan terus ya kita. Cobain Bas cheesecake ini kayak di Istanbul waktu itu. Ini makanan dari. Cuman kopinya juga lumayan sih. Sekarang lagi jalan di area Xinyi dan sini lagi ada Christmas celebration. Jadi banyak dekorasi. Ini kayak EVA, terus ada Disney, ada Mall Breeze, terus ada ini pohon Natal. Oh iya, ini mungkin tayangnya di bulan Maret apa April ya. Pokoknya agak delay gitu, tapi aku mau ucapin Merry Christmas meskipun telat sekali ya. Ya ini suasana Natalnya lumayan berasa di area Xinyi ini ya. Terus si Selin, ponakanku lagi foto di sini di balik pohon Christmasnya. Peace. Makin siang, makin ramai lagi di sini. Dan itu ada Taipei 101 di sebelah kanan. Wih. Di sini perayaan Christmasnya lumayan ada ornamen-ornamen Natalnya. Tapi kayak pohon-pohon atau hiasan-hiasan doang. Tapi nggak terlalu seramai di Eropa gitu. Kita makan lagi, makan siang. Di bawahnya ada food court. Makan nasi sama makan gorengan sama bakso. Makan lagi bakso lagi kita. Ini satu set 150 sekitar 70.000. Ini namanya Lulofan. Terus ada gorengan, sayur. Terus ada ini, ada kayak daging pork ya. Tapi kayak digoreng tepung gitu. Ini banyak banget daging pork. Iya. Kamu ngapain? Mau mamam darinya. Lumayan.
Nah, jadi setelah makan, kita tuh masih di Taipei 101. Sebenarnya itu ada cara di mana kalian bisa naik ke puncak, itu ke cafe namanya Simple Kava. Cuman tadi kita udah antri itu di lantai 1. Jadi cari eskalatornya deket-deket lift sini, ada booth kayak gini. Kalian cari aja. Tapi antrinya 2 jam kalau kalian mau. Dan minimum spendingnya tuh 250, sekitar 100 ribuan. Cuman ini kayaknya kita lagi cari opsi ke Cafe Acme yang lain lagi. Kayaknya view-nya juga lumayan bagus, tapi dari lantai 35 gitu. Sekarang kita masuk ke Cafe Acme lantai 35. Dan kita di lantai 35. Semoga view-nya bagus. Nah, kalau kita sekarang udah lantai 35, di sini kita bisa kelihatan view. Nih. View-nya tuh. Kayak ada pegunungan-pegunungan. Di situ yang Mingsan kalau nggak salah. Terus di situ Tamsui di ujung sana. Ya, kita ngopi dulu ya. Inilah tempatnya. Jadi karena udah ngopi tadi, kita sekarang ada di Cafe Acme lantai 35. Jadi di lantai 1 tadi ada registrasi buat naiknya. Karena udah pesan kopi, kita minum teh aja. Ini strawberry tea. Tapi harganya normal lah, sekitar 100-an, 50 ribuan gitu. Dan satu orang masih pesan satu gitu. Dan kebiasaan di sini ya gitu, satu orang masih pesan satu makanan atau minuman. Enak sih. Ini ada kue juga. Ini sebenarnya view-nya bagus, bisa kelihatan kayak Yangmingshan, itu kayak pegunungan. Aku ada buat videonya pernah daki ke atas gunung situ. Cuman sekarang lagi winter, biasanya berkabut banget. Dulu aku pernah cara itu bagus banget view-nya. Dan lumayan lah, dari kota tuh sekitar 1 jam. Nah, ini ada spotnya, tapi spotnya cuma dikit, kayak cuma ada 2 meja doang gitu. Dan bisa kelihatan gedung-gedung tinggi ya di sini ya. Sebagai penutupan kali ini kita mampir di Rauhe. Kalau kalian nonton video aku yang khusus di Rauhe, kayaknya di bulan-bulan berapa bulan ya? 3 bulan, 4 bulan lalu itu aku ada mampir ke Rauhe khusus kulineran di sini. Tapi kali ini aku ajak keluarga aku. Ini jam 5. Dia baru buka banget, jadi masih preparing guys. Dan ini kalau nambah malam ya makin rame lagi ya. Kita mau cari makanan di sini, makan malam. Kalau kalian suka kulineran, night market, ini bisa banget sih mampir ke Rauhe ya. Aku juga suka banget kulineran. Nah ini, kalau kalian nonton video sebelumnya, ini aku nih pernah kulineran yang ini nih, kayak makan daging ayam kayaknya, yang goreng. Belum ready deh. BTW ini dingin, lumayan dingin ya. Tadi pagi tuh nggak terlalu dingin, tapi karena kayaknya hujan di pegunungan jadi dingin banget sekarang. Lapar. Nah, aku juga pernah makan ini, tahu busuk yang ini. Kita lagi antri buat cobain mochi. Ini mochinya tuh dikasih kacang sama gula gitu.
kalian lihat tuh ada beberapa restoran atau street food itu yang ada Michelin. Ini dari 2018 nih sampai 2025. Michelin mochi dibalur sama gula kacang. Enak ya? Kayak mochi, cuman dalamnya nggak ada isi. Gulanya manis sama kacang. Better kesini tuh kalau udah jam 6, jam 7 karena dia udah buka semua guys. Tapi kalau sekarang pada masih prepare. Ya kebanyakan makanannya sama tuh kayak bola-bola ubi. Di tiap night market tuh pasti sama banget. Jadi kita bisa antri bola ubi juga sama takoyaki tadi. Cobain kali ya. Tapi kayak dia nggak ada. Biasanya ada gula. Enak ya, manis. Oke, jadi kita cobain takoyakinya. Ini udah lumayan dingin karena tadi agak nunggu lama. Lihat nih katsubushi-nya, kayak serutan katsubushi ikannya. Mari kita coba. Tadi ini pakai rasa satu doang, seaweed kayaknya. Lembut ya, rasa seaweednya enak. Aku suka gurih. Lagi ya. Dalamnya nggak terlalu basah. Enak. Panas. Coba. Nggak terlalu. Enak. Ada gurita dalamnya. Panas ya. Penutupan kita cobain tahu busuk. Tahu yang busuk banget baunya. Cuma dikasih acar kubis kayak gitu. Cobain acarnya. Biasa aja sih. Baunya aja. Makan pakai acarnya enak. Kalau dia kalau udah masuk mulut biasa aja, cuma ada aftertaste anyep gitu. Ini ada restoran, jadi kita makan berat dikit karena di luar makannya jajan-jajanan, makan iga gitu. Di luar dingin banget. Nah kita pesan lorovan lagi, kayak ini daging cincang sama nasi gitu. Makannya pakai itu. Cuaca dingin enak. Ya makannya pakai iga kayak gini. Jadi kalau kalian lihat, kalau misalnya aku jalan-jalan eksplor negara baru, itu kan makannya hemat-hemat, makan roti, apalagi di Eropa. Kalau bisa makan siangnya croissant doang. Tapi kalau sama keluarga, itu makannya harus dibanyak-banyakin ya. Kalau kata aku, perbaikan gizi. Selamat pagi, ini hari ke berapa ya? Hari ke 7 kayaknya di Taiwan. Sarapan dulu, sarapan mie. Ini mie pork, pakai minyak pork.
Shaiko betul. Terus ada pesan ini telur-teloran, terus ada kuah juga. Ini yang spesialnya kayak fuchou noodle. Jadi ada bakso fuchou-nya yang dalamnya tadi daging gitu. Kita cobain polosan dulu. Biasa polosan sih. Ini biasanya tuh kalau cabenya, cabai bubuk kayak gini, yang kering, kayak gini. Ya, bubuk cabai, ada sih. Oke, sekarang kita mau pindah ke area Huasan. Situ ada coffee shop. Tadi kita mampir 7-Eleven dulu. Pagi ini perkiraan cuacanya tuh bakal mendung seharian. Jadi, ya mendung. BTW ini aku tuh dari dulu pertama kali ke Taiwan suka banget kayak beli teh. Harganya 35, tawar. Tehnya wangi banget. Nah, tadi kita udah dari Ximen, sekarang kita pindah ke area Huashan. Ini tuh banyak kafe-kafe ternyata, tapi sekarang tuh lagi hujan. Untungnya kita sebenarnya tuh pengen ke Keelung tapi nggak jadi, guys. Nih, jadi sekarang kita jalan cari kafe yang ada di sini. Area Huasan itu ada satu tempat namanya Huasan Creative Center, Creative Park. Dari tahun 1914 di sekitaran sini. Dan kalau kalian suka kafe ya, nanti aku kasih rekomendasi satu tempat kafe buat nongkrong di sini. Wah, gloomy banget guys, hujan. Guys, ternyata ini namanya Simple Kava dan lumayan antri ya. Dia baru buka jam 11. Jadi kita pas jam 11 di sini dan rame banget. Oke, jadi kita udah pesen kopi. Jadi ini banyak banget beansnya dari Ethiopia, Honduras, dan lain-lain. Tapi memang kopi Ethiopia lumayan enak sih. Pesan es americano. Enak sih. Rekomend sih, tempatnya juga bagus nih di Huasan. Kalau free bisa mampir ke sini. Guys, kita udah sampai di Lalaport. Ini kayak mall baru lah, kayak ada Mitsui Outlet juga. Dan hujan banget hari ini. Hari-hari terakhir kita di sini. Ini semua orang bawa payung. Jadi kalau di akhir tahun dia mendung, hujan. Better datang sini jangan di akhir tahun ya. Lalaport ini tuh banyak brand-brand, jadi kayak bisa belanja di sini. Harusnya mallnya gede banget sih. Ini kawasannya modern banget. Let's go, kita main di mall-mall aja ya. Guys, jadi kita makan lagi. Kayaknya kita mau makan marugame deh. Bahasa Cina.
Jadi kita tuh di mall sekarang kayak di Mitsui, jadi ke mall Jepang, jadi banyak makanan Jepang. Jadi kita makanan siang ini, kita makan udon, kayak udon sama telur doang gitu. Cuma 100 NT di sekitar 50.000. Sama aku add on kayak apa tadi ya? Kayak celin. Ya, jadi makan udon campur sama kuah. Kalau kayak di Jakarta mah kayak di Mall Aeon, karena banyak makanan Jepang sini. Halo. Say hello dulu. Sekarang kita pindah ke area Ban Kiao. Jadi gerimis lagi ya. Ternyata di sini gerimis juga. Wah. Oke guys. Sekarang kita udah sampai di Ban Kiao. Nggak tahu deh, ini di New Taipei, pertama kali banget di New Taipei, dan hujan kayaknya nggak cocok buat jalan-jalan di bulan Desember ini. By the way, kalau kalian pertama kali ke Taiwan, better jangan di Desember karena dingin dan suka gloomy, berkabut. Ya, begitu. Ini hujan banget sih. Kalian ada pernah kesini nggak New Taipei? Tapi ya di sini tuh lebih sepi dibandingkan di Taipei biasa. Dan di sini juga kayak banyak tempat-tempat baru kayak mall. Ada kayak tempat Christmas juga karena ini sekarang lagi mau Christmas. Sebenarnya ini tuh tanggal 31 Desember, jadi aku ada plan nanti malam buat nonton kembang api di Taipei 101 guys. Let's go, Selin! Bener-bener nggak tahu tadi kemana, soalnya kita nyampe lagi di sini. Karena tadi hujan deras banget, kita nggak bisa jalan di luar, nggak ada tempat tertutup gitu. Oh, jadi ternyata tadi kita nyari di stasiun dan sekarang kita ketemu sama New Taipei Mall. Dan di sini lumayan ramai ternyata, guys. Kita memutuskan untuk balik lagi ke Ximen aja, area hotel, karena di sini ya nggak ada apa-apa, guys. Nah, kita ada Mr. Donut. Kayaknya ini brand Jepang yang lumayan rame ya di Jepang. Dan di sini tuh banyak banget. Oke, kita pengen cobain. Aku titip ini satu, yang coklat sel. Yang 42 sekitar 20.000. Mahal juga ya satu. Mr. Donut ini banyak di Jepang, dan kalau di Taiwan itu mereka di stasiun-stasiun tuh udah pasti ada. Appetizing semua sih. Jadi kita cobain Mr. Donut-nya. Mr. Donut ini tuh kayak lumayan terkenal di sini. Ini harga 42 tadi. Jujur ini fluffy banget. Jadi kayak mochi gigitnya. Boleh sih cobain. Kalau kalian lagi di Jepang atau Taiwan, bisa kan langsung hancur ya. Tapi itu fluffy kayak bukan donat, kayak bola ubi. Dia kayak gigitnya tuh kayak bola ubi, tapi menurutku rasa coklatnya nggak terlalu berasa gitu. Tapi ini banyak banget ya. Kalau kalian ke Taipei, boleh coba ini nih. Segini 20 ribuan. Guys, jadi kita udah di Ximending Night Market dan kita tuh sebenarnya mau makan di sini yang Lurovan atau nasi pork yang terkenal banget.
Cuma di sini antri banget dan ada baby seatnya si Selin, jadi nggak bisa masuk. Sempit banget tempatnya. Tapi ini lokasinya di deket ini nih. Ya di sinilah ya. Ini lagi masak carrot cake-nya. Ini terkenal juga, sama ada oyster omelet biasanya. Ini dia masaknya tuh kayak street food banget tuh. Ini dia lagi buat oyster omelet. Bener-bener kulineran banget sih ini. Oke guys, jadi udah kelar nih. Ini chefnya nih. Suka banget liatin street food gini. Lumayan dingin di malam ini. Kita jalan-jalan ya, ini malam tahun baru. Jadi banyak lampu-lampu di jalan. Aku masih belum tahu mau pergi nggak buat tahun baruan karena udah lumayan capek sih. Tapi nanti lihat malamannya. Di kawasan Ximen itu banyak toko-toko juga, kayak butik-butik baju. Lumayan rame di sini. Wih. Ini pakai kamera ini, night life-nya kelihatan banget bagus. Nah, di sini yang ada Jalan Taipei yang warna-warni itu. Nah, jadi kalau kalian tahu koi, nah ini katanya tuh 50 lan. Ini ada depan ini. Ya, ini tuh kayak aslinya. Jadi kalau kalian di sini ya, kalian cobain ini. 50 lan. Nih menunya nih. Which one recommend here? Recommend number 1, number 7, Number 7, 中的。中的菜甜度。Shopping, less sugar. Okay. This one, And number 1. can I pay with card No credit card, only e card. or cash? Okay. Ya, oh, oke. Nggak bisa pakai kartu, guys. Ya udah. Nah, jadi 50 lan itu dia ada kayak gulanya minta 30%, less ice, dan ini bobanya boba kecil atau boba besar. Aku minta yang boba kecil. Kayak kurang enak boba kecil, kurang berasa gigitnya. Enakan boba gede sih. Hari makan terus ya. Oke, kita ke supermarket deh ya. Jadi kita misah karena aku pengen nyari daging. Aku mau nyari daging kayak di Jepang gitu. Biasanya di Jepang tuh kan ada di supermarket itu kayak jualan wagyu-wagyu yang di etalase supermarket. Nah, aku pengen nyari itu. Jadi kayak bisa masak di Airbnb gitu. Semoga ada ya. 8 hari di Taipei, guys. Aku keingat 2 tahun lalu aku tahun baruannya di Norwegia. Yang tahun lalu itu di mana ya? Tahun lalu aku juga di Eropa kayaknya. Dan kali ini di Taiwan. 31 Desember. Sebenarnya aku kayaknya nggak mau pergi ke Taipei 101 karena dingin banget dan besok udah flight balik, guys. Jadi biar besok fit
Kayaknya nggak usah nonton kembang api deh. Ini kita masuk ke minimarket ya. Semoga ada ya dagingnya, tapi kayaknya nggak ada deh. Kemarin tuh di hari pertama tuh aku dapet kayak daging gitu. Nggak ada. Adanya beef Aussie dong. Wagyu Jepang nggak ada. Tuh Amerika punya. Jepang nggak ada, nggak masuk sini. Depan sana tuh masih ada satu kayak tempat supermarket Carrefour. Coba kita ke Carrefour deh. Nah sini juga banyak lotre nih. Taipei. Di seluruh Taiwan nih. Terkadang ya orang-orang sini tuh bisa bahasa Inggris, kadang nggak bisa. Dan kadang tulisan-tulisannya nggak ada tulisan bahasa Inggris juga. Kita masuk ini. Semoga ada ya. Orang-orang pada belanja buat ini. Wah, habis semua dagingnya. Buat ini tahun baruan. Habis, guys. Halo guys, bilang. Ini dulu, halo guys. Tuh. Tuh. Halo guys. Bilang, halo guys. Nih, lihat di kamera. Nih. Hai.